orang tua pesan ya gitu ya. Jadi apapun Bapak dan Ibu di luar sana gitu ya. Ketika di rumah Bapak dan Ibu adalah seorang ayah, Bapak dan Ibu adalah seorang ibu yang bisa juga untuk bermain bersama dengan anak-anaknya. Jadi tidak harus Bapak dan Ibu membawa label gitu ya, label positif atau jabatan di luar ke dalam rumah, karena nanti akan tersiksa di situnya. Tidak semuanya guru BK itu menangani siswa yang bermasalah sebetulnya, Bang. Jadi kalau dari dulu dari Bang Yusron kalau dipanggil sama guru BK serem itu pasti. Serem ya. Baliknya itu pasti ngapain gitu. Ternyata itu masih juga sampai sekarang, padahal sebetulnya fungsi dan peran beliau di sekolah itu bukan semata-mata untuk menyelesaikan anak bermasalah. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yusron Saudi di YS Podcast. Nah, ini ada kaitannya podcast saya kali ini dengan adiknya. Ini alumni Kamada, ini alumni UAD juga, psikolog klinis dia di lulusan di UAD ya. Ada De Irwan. Assalamualaikum De Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya. Sehat, alhamdulillah. Bahagia. Tambah bahagia. Tambah bahagia. Nah, jadi intinya kalau bahagia insya Allah sehat ya. Insya Allah sehat. Ini sangat luar biasa. Ini ada kaitannya, kita berbincang pada kesempatan kali ini adalah tentang Hari Anak. Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional ya. 30 November. Ya. Jadi sebetulnya apapun dan kapanpun ya, sebetulnya ya memang anak ini berada pada posisi yang sangat istimewa ya betul. Di tengah keluarga ini. Nah, cuman nih kan kasus yang terjadi kemudian kaitannya dengan di daerah kita kan ada stunting dan lain-lainnya betul, secara kesehatan ya. Iya. Nah, selain stunting secara fisik, nah apa saja sebetulnya yang perlu diperhatikan nih kalau dari segi psikolog untuk anak-anak kita saat ini nih? Untuk anak-anak gitu ya. Sama seperti ungkapan tadi adalah kebahagiaan gitu ya. Karena kalau anak-anak itu tugasnya bukan mencari uang gitu ya. Tapi adalah untuk bahagia. Jadi tugas anak yang utama adalah bahagia. Karena ketika anak bahagia, otomatis dia akan mampu untuk melakukan banyak hal. Dia mampu lebih produktif. Bahkan kapasitas intelektualnya pun akan meningkat gitu ya, karena dia tidak terbebani dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya gitu ya. Terus potensi-potensi yang dimiliki ketika di sekolah itu juga nanti akan meningkat sesuai dengan potensi anak masing-masing. Jadi memberi ruang. Betul, seluas-luasnya, memberi kemerdekaan. Anak harus merdeka juga beneran. Iya betul ya, harus merdeka ya dalam tumbuh kembangnya ya di tengah keluarga. Nah sebetulnya nih De Irwan nih, yang dewasa ini, nah apa isu-isu? Nah ini kan kita ingin tahu juga nih, khususnya bagi psikolog Indonesia, apa sekira-kiranya isu-isu yang perlu untuk kita antisipasi nih, untuk nantilah kita bahas di lingkungan keluarga sekolah, gitu kan, dan yang lain-lain. Tapi isu utama hari ini, apa yang kira-kira secara psikologi sangat sedang tren lah di tengah masyarakat kita. Kalau kita bicara terkait bully itu sudah lama gitu ya Bang ya. Betul. Sudah lama. Terus kalau sekarang itu adalah lebih kepada kekerasan psikis gitu ya. Karena kan saya seorang psikolog klinis. Jadi kekerasan psikis ini memang orang-orang tidak sadar kalau dia itu sedang melakukan kekerasan kepada orang lain gitu. Jadi kalau kekerasan itu kan ada dua. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Ketika kita memukul, menendang, mencubit gitu ya. Itu merupakan kekerasan fisik yang dilihat sama orang lain, biasanya kayak luka atau apa gitu ya, membekas gitu. Yang kedua adalah kekerasan psikis atau kekerasan psikologis. Itu memang tidak bisa dilihat oleh orang lain secara lukanya gitu ya, tapi lukanya adalah dalam hati. Itu sekarang yang banyak ngetren karena tidak disadari oleh orang lain gitu. Bahkan dari orang tua, lingkungan sosial, guru itu juga bisa menjadi pelaku terkait dengan kekerasan psikologis kepada anak, kekerasan psikisnya gitu Bang. Namun saya perhatikan ini kan kadang kita tidak sadar. Betul, kadang kita tidak sadar karena ada perlakuan hampir sama ternyata. Kita sering menyamakan personal itu dengan ukuran kita. Nah, kan kadang nggak apa-apa kok, dia nggak akan tersinggung. Saya cuma berkata, tapi sesungguhnya
ada yang tersinggung gitu. Dia juga ada ketersinggungan untuk si anak gitu ya. Karena kan dia juga ada proses berpikir tuh, ada proses berpikir dalamnya. Bagaimana ketika dia menerima informasi, bagaimana dia memaknai sebuah informasi gitu. Jadi bahkan anak ini lebih peka daripada kita orang-orang dewasa juga gitu ya. Bahkan ketika kita memang tidak mengatakan saya nggak suka kamu, tapi dari perilaku kita sudah menggambarkan nggak suka sama si anak gitu ya. Bahkan anaknya pun nanti akan merasa gitu. Nah itu juga salah satu bentuk kekerasan psikis itu Bang. Yang seperti itu. Apa ya? Dewasa ini nih. Nah, apalagi nih, mohon maaf nih, ini di media sosial ya. Saya ke media sosial dulu deh. Karena ternyata alam media sosial ini ada alam sendiri. Selain mereka di sekolah, di lingkungan keluarga, ternyata sekarang itu masuk juga nih. Ada lingkungan mereka itulah lingkungan media sosial. Lingkungan media sosial sangat ngeri menurut saya. Ini menurut saya yang tidak begitu paham terkait dengan psikologis ya. Tapi dengan kata-kata yang dikeluarkan, bahkan mohon maaf ada yang sedang viral ya. Mohon maaf, kata-kata umpatan itu bisa menjadi keseharian gitu, dan dianggap pada akhirnya biasa. Nah, bagaimana anak-anak sekarang sebetulnya berada di tengah luar biasa media sosial ini. Media sosialnya nah, gitu kita ke media sosial ini dulu. Bagaimana sebetulnya mempersiapkan anak-anak kita ini di media sosial, terutama terkait dengan psikologinya. Gitu. Jadi kalau anak ini kan dia mampu untuk menerima dulu. Jadi menerima, kalau kita orang dewasa, kita mampu untuk memilih dan memilah gitu atau memilah dulu deh, memilah setelah itu memilih. Tapi kalau anak ini dia menyerap semuanya gitu. Jadi ibaratnya seperti spons gitu Bang ya, atau kanebo gitu ya. Jadi ketika dia ngelap semua meja, udah semuanya diserap. Begitupun dengan anak gitu. Jadi semuanya diserap oleh anak. Lantas informasi itu pun nanti akan dipraktekkan gitu. Itu ada namanya adalah role model. Nah, jadi di sini kalau misalnya si anak ini tidak mendapatkan role model di rumah, terus di lingkungan sekolah, di lingkungan sosial, dia akan mendapatkan role model ini dari handphone. Kalau dia tidak mendapatkan ketiga-tiganya ini gitu. Jadi di handphone ini bisa jadi role modelnya positif, bisa juga role modelnya adalah negatif. Gitu. Jadi karena kurang kontrol dari lingkungan. Aduh, miris ya. Ya, miris sekali gitu ya. Karena orang tuanya adalah handphone gitu. Jadi yang seharusnya mendapatkan role model dari orang tua, anak ini mendapatkan role modelnya dari handphone gitu. Waduh, ini pokoknya nggak kebayang ya. Mungkin betul. Dengan COVID ternyata dipercepat usia anak-anak memegang handphone ya. Ya, dewasa belum pada saatnya malah gitu. Nah, ini sangat fenomena baru, tapi mau nggak mau ini sebuah keniscayaan. Iya, betul. Nggak bisa kita tolak dah ya. Nah, cuman bagaimana sebetulnya orang tua nih bijak ya. Nah, secara psikologi tidak akan memberi tekanan kepada anak-anak ketika sedang memegang handphone atau ada kecenderungan yang cukup lumayan lah terhadap handphone. Nah, bagaimana sebetulnya kata-kata yang baik, yang bijak, atau perilaku kita sebagai orang tua nih. Ini sebagai nasihat buat saya juga. Jadi kalau orang tua gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kan kita memang tidak bisa untuk menghindarkan anak ini dari handphone ya Bang. Ya, sepakat. Gitu. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, boleh nggak pegang handphone anak? Boleh, karena ketika kita di rumah dia nggak pegang handphone ya Bang ya. Dia keluar gitu ya ke lingkungan sosialnya, dijamin nggak lingkungan sosialnya nggak pegang handphone. Terus dia ke sekolah lagi, dijamin nggak teman-teman di sekolah nggak pegang handphone. Oke lah, tiga-tiga ini semuanya nggak ada handphone untuk anak. Ketika lebaran misalnya, kumpul keluarga, dijamin nggak di kumpul keluarga itu nggak ada handphone. Jadi kita tidak bisa menghindari. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa orang tua lah yang harus bijak. Yang pertama, orang tua harus paham dulu terkait dengan aplikasi yang ada di handphone. Jangan sampai orang tua memberikan handphone, tapi nggak tahu Instagram itu apa gitu. Nggak tahu Facebook itu apa, nggak tahu YouTube itu apa. Taunya adalah handphone yang bisa digunakan untuk telepon sama SMS. Otomatis kita sudah terkalahkan kan gitu ya. Terus yang kedua, orang tua juga harus bisa pandai-pandai untuk mengatur di YouTube nih Bang. Jadi ada settingan untuk yang bisa 18 tahun ke atas sampai di bawah, itu memang harus di bawah 18 tahun untuk usia anak. Terus yang paling penting adalah ketika usia anak jangan sampai handphonenya ini diberikan password.
Nih untuk orang tua gitu ya. Okay. Jadi ketika usia anak, jadi handphone itu harus dikendalikan oleh orang tua. Tidak boleh seorang anak dalam usia anak gitu ya memberikan password untuk di handphonenya gitu. Kecuali dia sudah dewasa. Kalau dewasa, orang tua harus menghargai privasi daripada si anak gitu. Oke. Gitu. Ini menarik ini. Nah kan saya belajar kan. Sama-sama belajar jadinya. Betul, menarik ini. Artinya ketika kita memberi keluangan, ya, betul. Tapi di sisi lain juga tetap ada pembatasan, betul. Nah ini harus imbang. Ini semata-mata karena kasih sayang ya. Betul, betul. Oke, sekarang kita berpindah nih. Tadi saya sengaja melompat nih dari lingkungan handphone dulu nih, media sosial. Nah, sekarang kita ke lingkungan keluarga. Ya, bagaimana sebetulnya tumbuh kembang anak-anak ini yang secara psikologis itu paling baik atau paling kondisi paling ideal lah, seperti apa, Irwan? Kalau misalnya dia masih usia anak ya Bang ya, terutama ketika dia itu anak usia dini, yaitu ya usia pendidikan PAUD, TK, kemudian SD, itu masih usia anak usia dini gitu ya. Kecuali kalau dia kelas 4 kayaknya udah pra-remaja kenanya gitu. Yang paling utama adalah stimulasi dari orang tua di sini Bang. Jadi bukan hanya memberikan fasilitas, tidak juga orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada lingkungan pendidikan di sini. Karena di lingkungan pendidikan itu yang pertama, dia di sana sudah bertemu dengan teman-teman yang baru. Otomatis ketika di rumah, orang tuanya ini sudah menguatkan akarnya di sini. Jadi sebelum anaknya bersekolah, otomatis di rumah dia udah punya bekal sendiri nih gitu. Jadi barang mana yang bisa diambil, mana makanan yang bisa dimakan gitu ya. Dia harus pamitan dulu atau tidak gitu. Jadi yang pertama adalah untuk stimulasi gitu ya, tumbuh kembang. Bagaimana caranya gitu ya? Orang tua terlibat aktif untuk bermain bersama dengan anak. Gitu ya. Jadi untuk para orang tua pesan ya gitu ya. Jadi apapun bapak dan ibu di luar sana gitu ya. Ketika di rumah bapak dan ibu adalah seorang ayah, bapak dan ibu adalah seorang ibu yang bisa juga untuk bermain bersama dengan anak-anaknya. Jadi tidak harus bapak dan ibu membawa label gitu ya, label positif atau jabatan di luar ke dalam rumah, karena nanti akan tersiksa di situnya. Itu untuk usia anak ya Bang ya. Kalau misalnya usia remaja, karena kan usia anak ini di bawah 18 tahun. Jadi pra-remaja, terutama pra-remaja ini Bang, bagaimana orang tua harus mampu untuk menjadi teman gitu ya. Teman bukan berarti sama gitu ya. Kalau saya tidak sepakat ketika dibilang sama gitu ya. Karena apa? Anak bisa jadi memerintahkan pada orang tua. Bagaimanapun orang tua harus lebih di atas daripada si anak. Kebablasan jadinya gitu. Jadi teman ngobrolnya anak-anak, kemudian ketika dia bercerita, udah dengerin dulu gitu ya. Positif atau negatifnya cerita didengerin dulu. Jangan sampai kehilangan ketika pra-remaja ini. Jadi ketika remaja itu anaknya nggak bisa dipegang. Karena memang usia remaja itu adalah usia anak untuk mencari mengembangkan diri di luar. Makanya usia remaja itu anak-anak kan jarang mau pergi sama orang tuanya. Gitu. Sebenarnya kita katakan alamnya udah beda. Dia mau dikatakan dewasa gitu ya, tapi belum dewasa gitu. Dia juga nggak mau dikatakan sebagai anak-anak, tapi usianya adalah masih usia anak. Ini masa penolakan ya? Iya, masa penolakan sama orang tua, dan itu wajar sebetulnya. Jadi ya nggak usah kaget ya. Sebetulnya ya bagaimana ya menjadi sahabat terbaik ya, menjadi sahabat terbaik. Ini di lingkungan keluarga. Sekarang kalau pagi di sekolah nih. Betul. Nah, kalau di sekolah dan ada tren yang menarik juga menurut saya. Di beberapa sekolah ini sudah banyak melibatkan psikolog sebagai pendidiknya di sana. Apa fenomena yang terjadi saat ini sebetulnya? Ya, kebetulan saya juga jadi psikolog sekolah, Bang. Nah, nyambung ini, Pak. Nyambung. Jadi di SD, kemudian di SMP dan SMA. Jadi di pondok pesantren kalau SMP sama SMA-nya. Jadi kalau misalnya peran psikolog di sekolah itu apa gitu ya? Bagi orang yang sudah paham tentu banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita membayangkan nih Bang, jadi ada kalau di sekolah tempat saya praktek itu gurunya 2. Di dalam kelas itu gurunya 2, jadi bisa saling backup. Jadi bayangkan satu guru harus menghandle 30 siswa. Gitu ya, di sekolah. Atau paling banyak 15 gitu ya, bagi sekolah-sekolah yang lain. Atau ada juga 20, ada 30. Kira-kira bisa tertangani atau tidak gitu. Yang pertama, guru sudah punya tugas untuk mengajar. Terus yang kedua, harus menyiapkan bahan ajar. Terus yang ketiga kreatif.
belum lagi tugas-tugas lain, tugas sekolah, belum lagi tugas dinas. Belum lagi urusan pribadi, Bang. Apalagi dibawa ke sekolah. Apalagi dibawa ke sekolah gitu. Jadi disinilah peran psikolog untuk membantu guru, untuk membantu wali kelas, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di siswa, kemudian mengembangkan potensi siswa, terutama adalah untuk guru-guru SD. Kenapa guru SD? Karena SD kan belum ada BK-nya ya, Bang ya. Kalau SMP, SMA sudah ada BK-nya, tetapi BK pun tidak bisa untuk menghandle semuanya di sini, Bang, tanpa ada kerjasama gitu. Jadi kalau peran psikolog itu dia bukan hanya untuk menyelesaikan masalah yang di sekolah, tapi meningkatkan potensi anak sesuai dengan bakat minat masing-masing. Oke, ini menarik ini. Apa sebetulnya beda? Ini karena peran selain untuk SD dan sekolah SMP, menengah ya. Guru BK dan psikolog. Betul. Nah, apa sebetulnya keterkaitan ranahnya di sini? Dua profesi itu. Kalau BK bimbingan konseling. Nah, kalau kami psikolog kan gitu ya. Jadi kalau bimbingan konseling ini guru BK itu memberikan konseling kepada siswanya. Jadi tidak semuanya guru BK itu menangani siswa yang bermasalah sebetulnya, Bang. Jadi kalau dari Bang Yusron kalau dipanggil sama guru BK serem itu pasti. Serem ya. Baliknya itu pasti ngapain gitu. Ternyata itu masih juga sampai sekarang, padahal sebetulnya fungsi dan peran beliau di sekolah itu bukan semata-mata untuk menyelesaikan anak bermasalah gitu ya. Tetapi membantu anak yang dinyatakan bermasalah ini untuk melejitkan potensi yang dimiliki sebetulnya. Bahkan ketika si anak itu ingin berkonsultasi terkait dengan potensi yang dimiliki, guru BK lebih paham. Gitu ya, itu terkait dengan konselingnya. Nah, terus apa yang tidak bisa dilakukan oleh guru BK yaitu adalah pemberian psikoterapi dan juga tidak bisa untuk mengeluarkan hasil tes pemeriksaan psikologi karena itu bisa dilakukan oleh psikolog gitu. Jadi kalau konseling psikolog bisa melakukan, guru BK bisa melakukan. Kalau tes psikologi guru BK tidak bisa melakukan, psikolog bisa melakukan. Psikoterapi psikolog bisa melakukan, guru BK tidak bisa melakukan, tetapi guru BK bisa menjadi support system untuk siswa yang didampingi oleh psikolog. Jadi tetap ada kaitannya. Tetap ya. Betul. Jadi tetap ada kaitan. Betul. Stigma dulu ketika kita apalagi dipanggil BK gitu. Deg-degan duluan gitu. Waduh, itu pasti itu anak bermasalah. Betul. Ternyata sekarang itu harus bergeser ya. Jadi ketika dipanggil BK bisa jadi itu ada semacam bimbingan ya, karena anak ini bisa jadi ada potensi yang khusus ya yang dimiliki. Betul. Jadi menarik ya. Jadi jangan sampai orang tua dapat surat pemanggilan BK ya, kecuali ada keterangan bahwa ada permasalahan. Nah, kalau itu baru kan. Jadi itu baru yang anak bermasalah. Nah, sekarang kita tadi anak-anak sudah di sekolah nih. Di rumah sudah. Sekarang di lingkungan sosial. Apa yang menjadi perlu diperhatikan untuk orang tua saat ini gitu. Jadi kalau kita melihat dari lingkungan sosial gitu ya, Bang ya gitu ya. Jadi kalau anak ini memang dilahirkan oleh ibunya gitu ya. Secara biologis punya milik ayah juga milik ibunya gitu ya. Tapi untuk tanggung jawab itu adalah tanggung jawab anak ini adalah tanggung jawab untuk kita semua. Nah, jadi untuk masyarakat gitu ya, untuk lingkungan sosial bahwa anak-anak siapapun dan dimanapun itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Orang dewasa yang bijak tentu mampu untuk memberikan rasa aman juga rasa nyaman kepada anak yang tinggal di lingkungan sosial gitu, Bang. Jadi di sini memang secara biologis seperti yang dijelaskan tadi, tapi bagaimana kita mampu untuk menciptakan lingkungan yang aman dulu. Nah, aman di sini secara fisik tentu sudah jelas gitu ya, secara bangunan gitu ya. Terus secara psikologis, psikologis penting tentu nih. Di sini kalau misalnya kita berbicara rasa aman ini, anak aman dari kekerasan yang dilakukan oleh lingkungan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Nah, kalau anak sudah aman berada di lingkungan, otomatis rasa nyaman nanti ini akan mengikuti di situ, Bang. Betul. Ini saya ingat masa kecil jadinya. Enggak, jadinya gini, Irwan. Jadi masa kecil ini kan kembali ya di mana sebenarnya tumbuh kembang kita kan. Tapi jelas tadi adalah kata kuncinya. Yang pertama adalah kalau kata para ulama madrasah pertamanya itu sebetulnya ada di ibu sebetulnya kan. Nah, bagaimana ibu menjadi pemeran sangat penting terhadap
pola berikutnya. Kemudian kalau saya melihat di lingkungan sosial tadi, ingat masa kecil ya. Jadi dulu masa kecil saya ini bermain, mohon maaf, ada satu teman itu yang paling sering sekali kita bully. Nah, itu yang terjadi karena ada, kita kan belum tahu juga. Belum tahu ya, betul, namanya betul. Juga anak-anak. Betul. Namanya anak-anak ya. Karena jadi dulu kan nggak ada edukasi. Nggak ada edukasi dulu. Ya, jadi melihat kekurangan yang ada pada teman kita. Ya kita langsung bully gitu ya. Ya itu bahan. Betul. Sekarang pun saya melihat ada seperti itu. Bahkan ada anak yang nggak mau sekolah. Ada anak yang, mohon maaf, berniat mau bunuh diri. Iya, betul. Itu memang ada apa yang terjadi. Gitu. Ini kan kompleks pasti dari keluarga, sekolah, dan sosial, dan medsosnya. Menurut Irwan, yang terjadi. Kalau yang dulu ya Bang ya, kita melakukan itu karena kita tidak paham ilmunya, seperti yang Bang Suran tadi sampaikan gitu ya. Bahwa tidak paham ilmunya. Nah, terus anak yang kita bully gitu ya, teman yang kita bully pun itu nggak tahu kalau itu bully di situ Bang. Ya, karena dia happy juga. Karena dia happy juga gitu ya. Nah, setelah kita bully kita ajak main lagi. Bahkan yang dibully itu dicari lagi gitu kan. Ya, kayaknya kalau dia nggak ada nggak lengkap. Ya, nggak lengkap gitu. Karena itu merupakan, dulu kita tidak menganggapnya adalah sebagai bully. Tidak ada pemaknaan bully gitu. Nah, sekarang kita sebagai pelaku bully membuli kepada si Fulan misalnya gitu ya. Si Fulan ini sudah tahu apa itu bully. Jadi ketika dia itu dibully sama temennya, nah dia itu sudah merasa bahwa di sini adalah saya sebagai penyintas orang yang dibully nih di sini. Dia sudah tahu pengertian bully. Nah, sebetulnya kalau bully ini Bang, kita yang harus refleksi. Kenapa di lingkungan sosial kita itu ada banyak pelaku bully? Ya, betul. Gitu ya. Di lingkungan pendidikan, otomatis guru di sini harus punya peran di sini untuk mengurangi dulu deh bully yang ada di sekolah. Yang kedua, di lingkungan rumah. Kalau misalnya di orang tua sudah tahu di situ ada bully, misalnya anaknya beberapa nih gitu ya, otomatis harus mencari tahu juga. Lingkungan sosial gitu ya. Pak RT-nya, Pak Kadusnya tahu di situ ada bully, cari tahu bagaimana cara untuk mengatasi bully ini gitu. Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Kalau dulu kan pasti dilarang, nggak boleh celah. Kalau dulu kan bahasanya celah. Nah, sekarang kan anak-anak SD aja Bang, dia datang ke ruangan saya, dia udah katakan, Pak Irwan, tadi saya dibully. Gitu ya. Kalau kita kan dulu nggak ada ya. Dia nyela gitu ya. Kalau sekarang dia udah pakai bahasa bully. Udah bahasanya sudah seperti itu ya. Betul. Ya, jadi ini sebetulnya kepedulian. Betul. Kepedulian kita bersama. Kepedulian bersama. Jadi jangan nganggap hal-hal sepele yang terjadi. Ada perubahan ya. Perubahan betul. Pola tingkah laku atau dari ekspresi anak-anak ini perlu kita curigai berarti ya. Betul. Karena siapa tahu di lingkungan yang 4 tadi itu ada sesuatu yang salah. Betul. Karena perilaku itu semua perilaku atau setiap perilaku anak itu pasti ada penyebabnya Bang di situ. Jadi sama seperti kita nggak mau lagi komunikasi sama si Fulan gitu ya, karena dia orangnya tidak menyenangkan. Begitupun dengan anak. Jadi dia memang tidak sepenuhnya mampu untuk bercerita detail sama kita. Tidak semua anak gitu ya, ada beberapa anak. Tapi kita sebagai orang dewasa ini harus tahu. Setiap hari dia kalau misalnya pulang sekolah itu main sama teman-temannya. Kok udah 2-3 hari ini dia nggak main? Ada apa sama si anak? Nah, dia pernah dibully atau dia pernah menjadi penyintas untuk kekerasan seksual atau kekerasan fisik atau kekerasan psikologis. Gitupun di lingkungan sekolahnya. Gitupun ketika di rumah, kok dia udah lama nggak ngomong sama kakaknya. Kok dia kalau ngomong sama kakaknya itu nggak pernah lihat matanya. Udah berapa hari ini? Udah seminggu ini gitu ya. Berarti itu harus memang betul-betul dicari tahu. Aduh. Ini pokoknya ada sesuatu yang berbeda aja ya. Betul. Jadi kita di lingkungan terdekatnya itu harus mau peduli ya. Iya, empati Bang. Empati ya. Oke, kita harus empati. Nah, menariknya ini adalah ketika kita mencoba merangkum 4 tadi nih, lingkungan keluarga, sekolah, sosial, dan media sosial. Ternyata kita punya 4 sekarang ya. 4 lingkungan ini cukup menarik ini. Nah, bagaimana sebetulnya melihat peran? Nah, ini secara psikologi psikolog klinis nih, Irwan, melihat isu-isu nasional kita atau daerah kita yang saat ini, apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh orang tua? Ya, kalau orang tua di sini Bang, yang perlu dilakukan, yang pertama, paling utama adalah belajar, gitu ya. Karena ilmu itu berkembang. Saya psikolog ya Bang ya.
mungkin dilihat sama orang itu adalah wah dia paham segalanya. Saya juga belajar gitu. Saya ikut pelatihan, ikut seminar, ikut apa gitu ya. Karena itu ilmu itu adalah berkembang gitu ya. Sekarang kita tidak perlu untuk datang ke kampus untuk belajar gitu ya. Kita bisa belajar menggunakan handphone. Gitu ya. Misalnya dari ibu-ibu sambil nyuci beras gitu ya. Dengerin aja di YouTube tentang parenting. Terus bapak-bapak misalnya lagi siap-siap mau berangkat kerja sambil dengerin aja untuk ilmu-ilmu parenting. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu untuk gengsi untuk belajar ya Bang ya sebagai orang tua, karena kita bisa belajar dari siapapun gitu. Jadi memang tidak ada orang tua yang sempurna, tapi banyak orang tua yang bisa untuk menjadi sempurna dengan kebijakannya di situ Bang. Jadi perhatian, terus empati terhadap perilaku anaknya. Jadi di lingkungan sosial, karena pondasi utamanya adalah di rumah di sini Bang. Jadi tugas orang tuanya itu 7x24 jam dan sepanjang hayat ya Bang ya. Iya, sepakat nggak dengan kata-kata ini? Sangat. Sepakat ya. Jadi misalnya si ibu atau si ayah ini sudah punya cucu daripada si anaknya ini gitu ya. Misalnya saya nih gitu, misalnya kakak saya gitu. Kak saya udah punya anak. Nah otomatis bapak saya itu kan udah punya cucu. Nah jadi kakak saya itu tetap jadi anaknya, tetap dipikirin sama orang tuanya. Gitu. Ketika kakak saya punya cucu lagi gitu ya, terus orang tua saya punya buyut, kakak saya tetap menjadi anaknya dipikirkan. Nah itu adalah orang tua yang baik gitu ya. Jadi kita bisa untuk lebih empati. Nah karena ketika kita memang sudah bisa untuk berempati, kita mampu untuk mencari solusi terbaik untuk anak gitu. Oke, intinya adalah memberi lingkungan terbaik ya untuk tumbuh kembang. Nah, Irwan, aduh, jadi ya betul-betul kita ini sebagai orang tua ya harus up to date ya. Betul. Teknologi berkembang begitu cepat dan ternyata anak-anak saat ini lebih adaptif dari kita. Iya betul, dia lebih tahu banyak hal gitu Betul, adaptif, mudah ya. Ciri-cirinya kan dia cepat tahu, cepat belajar. Artinya sekali megang tanpa diajarin dia juga akan sana. Ini yang membuat kita sebagai orang tua ya harus up to date, adaptif, mengikuti ya. Paling kalau nggak bisa sama dan anak ya paling nggak mengikuti lah ya. Ikutilah meskipun terlambat gitu kan. Ya betul. Nah, Irwan sebagai ini spesial untuk Hari Anak ya. Closing statementnya silakan disampaikan. Oke. Jadi ini Hari Anak Nasional, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita sebagai orang dewasa, maka kita dapat menciptakan lingkungan untuk anak ini, baik lingkungan rumah, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan gitu ya. Kalau handphone itu dikelola atau dihandle sama 3 lingkungan yang tadi Bang di sini gitu. Jadi kita ciptakan lingkungan anak ini yang sehat gitu. Jadi bukan hanya sehat secara fisik, tapi sehat secara psikologis. Bagaimana caranya? Ciptakan suasana yang lingkungan yang bahagia untuk anak gitu. Lingkungan bahagia itu tidak memberikan stigma negatif untuk anak, hargai pendapat anak, dan juga berikan rasa aman kepada anak gitu ya. Setelah rasa aman itu muncul, maka akan muncul rasa nyaman di situ. Jadi selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak di Indonesia. Ini untuk kita semua sebagai orang tua. Mari, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Anak-anak sangat adaptif dengan apa yang dimiliki saat ini. Apa smartphone yang ada di genggamannya ternyata menjadi gurunya juga. Nah, ini perlu kita bersama belajar. Terima kasih Irwan. Ini jadi modal kita bersama lah ya. Karena kita terus belajar ya sebagai seorang pembelajar, ya pembelajar sepanjang hayat. Demikian juga dengan generasi berikutnya. Semoga konten hari ini ya bisa memberi manfaat ke depannya. Bukan hanya Hari Anak tahun ini, tapi ke depan selanjutnya. Sahabat Yat Podcast, sangat luar biasa saya bahas dengan Irwan ini demi generasi Indonesia yang lebih baik yang akan datang gitu ya. Semoga bermanfaat apa yang saya bahas terkait dengan bagaimana sebetulnya tumbuh kembang memberi lingkungan terbaik untuk anak-anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.